kita sudah nunggu hampir setengah jam lebih. Kita kan mau itu ibadah online budaya gimana kok nggak datang-datang? Maaf Bu, tadi saya ketiduran. Maaf ya Bu lah. Maaf ya. Ya kita harus tepat waktu ya. Jangan kayak gitu lagi. Kasihan Mas Dika, Mas Adi menunggu kita. Loh, kenapa ibu marah? Jangan marah-marah, tidak baik. Kakak sekarang minta maaf sama adek. Tadi sudah minta maaf. Udah minta maaf sama adek. Sekarang adek Rita memaafkan kakak Dayat atau tidak? Yang memaafkan karena kita kan mau mulai ibadah sekolah minggu online. Adek Rita memang hebat sekali. Kakak Dayat juga hebat. Kakak adek selalu saling rukun, saling memaafkan, tidak boleh saling marah-marah. Iya lagi Kak. Lain kali saya nggak pamitan lagi deh. Jadi, iya sekarang papa udah senang, sudah bahagia karena adek Rita dan kakak Dayat bahagia sekali. Oke? Ayo mari kita Terima kasih. mulai. Ya, kita mulai. Oh iya Bu Rita, adik-adik di rumah sudah menunggu kita loh. Iya. Mari kita sapa dulu dari kita ya. Salam adik-adik. Selamat pagi. Adik-adik di rumah, di sana yang ada tunas sedang, ada yang tunas kecil, dan tunas besar. Bagaimana kabar kalian yang di rumah? Tentunya sehat, kuat, dan sukacita. Nah, selamat datang di ibadah minggu ini, tanggal 8 Agustus 2021 di ibadah sekolah minggu GKJ Adireja Adipala bersama saya Budayat Dan Burita. dan pembawa musik kita. Papa Dika. Nah, adik-adik yang di rumah pastinya sudah semangat, udah menunggu untuk memuji nama Tuhan kan? Dan Burita tidak boleh marah-marah lagi karena pujian pada pagi hari ini kita pujikan dengan lagu Kasih. Musik. Adik-adik, kita sudah sukacita toh memuji nama Tuhan dengan pujian kasih. Sekarang sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Budayat. Silakan Budayat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau senantiasa memberikan kesehatan
kepada setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, kami telah bersuka cita, kami telah senang Tuhan untuk memuji nama-Mu. Kini saatnya Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam mendengarkan firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Efesus 4 ayat 25 sampai 32 dengan tema karena kita adalah sesama. Selamat mengikuti. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari surat Efesus 4 ayat 25 sampai 32 dengan tema karena kita adalah sesama. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca firman Tuhan bersama-sama. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian adik-adik bacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang terkasih, kami mau mengajak adik-adik untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita sebutkan. Ada orang tua, ada nenek atau ada kakek, ada kakak atau adik, teman-teman, kemudian ada saudara di sekitar kita, dan juga mungkin ada tetangga di samping, di depan, atau di belakang rumah kita. Dan banyak sekali orang-orang yang ada di sekeliling kita yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Mereka semua adalah sesama kita. Adik-adik, firman Tuhan hari ini melalui Rasul Paulus, Tuhan ingin kita memelihara hubungan antar sesama. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dimulai dari diri kita sendiri. Di dalam ayat 25 dikatakan bahwa kita harus membuang dusta dan berkata benar terhadap yang lain. Karena kita adalah sesama. Bagaimana artinya? Apa artinya? Artinya adalah kita harus belajar, harus mau untuk senantiasa berkata jujur. Jangan suka berbohong kepada siapapun. Kemudian kuasailah diri kita sendiri. Kalau kita marah, jangan sampai melewati matahari terbenam. Lalu ada pertanyaan, berarti marahnya boleh dilanjut besok-besok lagi Kak Anggi? Tidak seperti itu adik-adik. Tuhan ingin kita supaya tidak menyimpan dendam kepada orang lain. Jangan sampai iblis yang menguasai diri kita. Kemudian kita harus menjadi orang yang mau bekerja keras, yang mau berusaha, tidak hanya suka minta-minta dan hanya bermalas-malasan saja.
Selain itu, kita juga harus menjaga ucapan kita dari kata-kata yang kotor ya adik-adik. Gunakan kata-kata yang baik saja ketika kita berbicara dengan orang lain. Jangan suka menghina, jangan suka mencemooh, jangan suka memberi kutuk, mengatakan kutuk kepada sesama kita. Karena itu tidak baik. Tetaplah menjaga kerukunan dengan sesama kita seperti firman Tuhan yang sudah kita baca, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Bagaimana cara kita mewujudkannya? Caranya adalah kita selalu meminta tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita ciptakan hubungan yang baik, yang berlandaskan kasih dan cinta di dalam Tuhan dengan orang lain di sekitar kita, karena kita adalah sesama. Amin. Adik-adik dikasih Tuhan, bagaimana firman Tuhan hari ini tadi yang baru didengar? Firman Tuhan hari ini tadi ceritanya kan tentang kita kan adalah sesama. Seperti tadi saya, Bu Daya dan Bu Rita, tidak boleh marah kan? Ya. Tidak boleh marah, harus sabar kan? Saling memaafkan, tidak boleh menyimpan dendam. Ya kan tadi kan? Iya. Iya. Nah, kita harus, karena kita sesama, kita harus saling mengasihi. Nah, untuk mengakhiri ibadah minggu ini, mari kita tutup dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Bu Rita. Mari adik-adik kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menghadap kembali ke hadirat-Mu untuk mengucapkan puji dan terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang ibadah pada saat ini online Tuhan. Tilik mereka satu persatu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang malas Tuhan tarik kembali Tuhan. Kami juga berdoa adik-adik kami yang sekolah, kiranya Tuhan walaupun dengan daring dan online, Tuhan memberi semangat, memberi kerajinan supaya adik-adik kami dalam melaksanakan tugasnya dapat menyelesaikan dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarga Tuhan, memberkati kesehatan, memberkati rezekinya Tuhan, melindungi, menjauhkan dari yang jahat. Ampunilah dosa-dosa kami. Tuhan, kami percaya, walaupun dengan adanya pandemi COVID-19 Tuhan, kami tetap bersatu, kami tetap bersaudara, kami tetap menyembah Engkau Tuhan, kami percaya. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, jauhkan dari yang jahat, lindungi, sehingga pemerintahan kami dapat menanggulangi segala beban-beban yang ada di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dengan ajaran firman-Mu pada hari ini. Kita adalah sesama, kami akan melakukan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Dayat. Iya, Rita. Kita sudah berdoa untuk mengakhiri. Sekarang adik-adik, kita kan semua saudara di dalam satu Tuhan kan? satu iman. Satu iman. Oleh karena itu, kita selalu bersukacita. Nah, untuk mengakhiri ibadah minggu ini, kita pujikan nama Tuhan dengan judul Serikat Persaudaraan. Musik. Berdirilah teguh.
ibadah telah selesai. Apa Kan belum maksudnya? selesai Kak Dayan sama Kak Rita. Apa sih? Kita harus mengingatkan ke adik-adik semuanya untuk menerapkan dan melaksanakan 5M. Oh iya, saya lupa. Yang pertama apa Kak Dayan? Oh iya, yang pertama memakai masker dengan benar. Yang kedua, adik Rita? Mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Dan yang ketiga, sangat mudah, yaitu menjaga jarak. Dan yang keempat, Menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Kalau tidak perlu, tidak penting, tidak boleh keluar rumah. Nah, adik-adik, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.